Pada tutorial saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara men-setup project seismic interpretasi dari data dua dimensi dalam software OpenDetect, dan juga kita akan membahas bagaimana cara mengimport data seismik dari format SegWy. Software OpenDetect ini dapat kita akses di website link seperti ini ya, di www.dgbs.com. Tutorial ini merupakan bagian dari seri tutorial teknik digitisasi data seismik dan interpretasinya. Bagi yang belum mengikuti tutorial cara digitisasi data seismik, video tutorial tersebut dapat dilihat pada link di bagian deskripsi di bawah video ini. OpenDetect adalah aplikasi untuk seismik interpretasi, tersedia secara gratis. Kita bisa mendownloadnya dari link ini ya. Merupakan open source yang dirilis dengan GNU Public License. Aplikasi ini digunakan untuk keperluan seismik interpretasi data 2D, 3D maupun 4D. Dan kalau kita bisa membuat program komputer dengan bahasa C++, kita juga bisa menambahkan plugin baru untuk keperluan analisis data seismik di software OpenDetect ini. Pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam tutorial kali ini ada 3 pokok bahasan besar, yaitu saya akan mendemonstrasikan ya, bagaimana membuat suatu database atau suatu project seismik interpretasi, khususnya interpretasi 2D dalam software OpenDetect. Kemudian akan menunjukkan cara men-setup parameter apa saja untuk mengimpor data seismik 2D dari file SegWy. Dan yang terakhir, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendisplay data seismik dan juga melihat feature-feature tools apa saja ya, tools dasar apa saja, terutama yang di bawah license GNU Public License ini, yang open source-nya, yang kita bisa pakai untuk keperluan analisis data dan seismik interpretasi. Baik, ini adalah user interface dari OpenDetect. Pada tutorial ini saya akan menggunakan OpenDetect versi 6.6.4. Untuk membuat atau men-setup database baru, pertama-tama kita membuat survei dari menu survei ini. Kemudian kita pilih select atau setup. Nah, ini adalah Windows untuk database ya. Bagi yang belum punya project di dalam OpenDetect ini, bagian
di sebelah kiri ini akan kosong, ya. Kebetulan saya sudah ada 2 database di sini. Nah, untuk membuat database yang baru, ya, di sini ada tombol ikon yang ada tanda plusnya. Jadi di sini ada keterangan create new survey, ya. Terus ada juga menu untuk edit survei. Ada juga untuk mengcopy survei kalau kita perlu untuk mengcopy dari survei yang disediakan oleh teman kita, ya, dan kita mau berkontribusi atau bekerja pada survei yang sama, kita bisa mengkopinya. Kemudian juga ada menu untuk mengarchive database ini, ya, compress survey as a GIF archive, atau kita mengekstrak zip file dari archiving projectnya, ya. Oke, kita akan membuat survei baru atau database baru. Untuk tutorial ini kita akan membuat database atau survei untuk interpretasi data 2D, ya. Yang mana data 2D tersebut adalah hasil digitisasi data sebelumnya, ya. Kita beri nama survei ini, misalnya untuk contoh saya beri nama 2D demo, ya, 2D demo. Nah, kemudian di bagian parameter initial setup, karena ini data 2D, saya akan pilih set for 2D only, ya. Sebenarnya ada beberapa macam pilihan untuk initial setupnya. Bisa kita menggunakan data sequence-nya sendiri, men-scan-nya untuk terutama koordinat atau geometri dari area of interest-nya, ya. Ataupun bahkan kita bisa mengisinya secara manual. Nah, untuk saat ini kita akan pilih dari menu set for 2D only. Kemudian untuk akses Z-nya, Z domainnya, karena datanya data dalam domain waktu, domain time, maka dipilih Z domainnya. Untuk yang default datasetnya akan dalam domain time. Oke, klik next. Ya, kemudian muncul untuk survey setup for 2D only window. Ya. Nah, di sini kita harus memasukkan range koordinat minimum maksimum sama range y koordinat minimum maksimum untuk area of interest kita. Kita kembali lagi pada proses digitisasi base map seismik kita. Kita mempunyai area of interest dengan koordinat referensi sistemnya WGS 84 UTM zone 48 south, di mana dari sini kita bisa melihat untuk koordinat x minimumnya ini, ya, di 806126 dan di maksimumnya di 831126. Nah, kita kopikan dari sini untuk minimumnya. Kemudian untuk maksimumnya, untuk maksimum x, kemudian untuk minimum y, ini ya, untuk minimum y nya
maksimum Y-nya. Nah, kemudian untuk default grid spacing for horizon gridding, ini bisa kita sesuaikan untuk keperluan resolusi kita, mau rapat atau renggang untuk keperluan regional. Nah, untuk keperluan tutorial ini kita akan membuat default grid spacingnya untuk horizon ini adalah 25 meter ya, satuannya meter. Nah, untuk Z range-nya opsional, kita bisa kosongkan saja. Oke, nah kita lihat survei parameter yang kita pilih, survei range-nya ya sekian. Ini kita bisa rubah-rubah ya, penomorannya. Yang penting tadi dari parameter minimum dan maksimum koordinat secara otomatis dikalkulate, kita akan mempunyai jumlah inline grids untuk gridding horizonnya adalah 1001 dan crossline gridnya ada 781. Kita lihat ini juga terisi otomatis ya, ketika kita tadi memberikan parameter setup to the only. Kemudian koordinat sistem kita bisa pilih sini, bisa pakai projection based system. Tadi dalam project kita adalah di UTM 48S 48S UTM zone WGS 84. Oke, 48 SOT 48 SOT. Oke. Nah, ini kita sudah mempunyai project baru ya untuk database 2D seismic interpretasi. Nah, ini di bawah, bagian bawah ini kita lihat informasinya untuk project ini ya. Oke, kita sudah selesai membuat suatu project database ya, dalam hal ini 2D demo. Nah, misalkan kita mau mengedit parameter untuk project 2D data demo ini, bisa kita pilih dari menu edit survei parameter. Misalkan kita ingin meload data dalam project ini ya, kita siapkan kontainernya untuk Z-rank dari 0 sampai 2500 milisecond, ini satuannya milisecond, dengan sample rate 2 milisecond ya. Misalkan seperti ini, atau kita bisa, karena data kita mulainya dari 1500 milisecond, kita juga bisa men-setup range-nya ini dari 1500 ya. Nah, sebenarnya ini untuk range penyimpanan data kita di database, supaya kita bisa menghemat space ya. Nah, untuk selanjutnya kita pilih 2D data demo ini, kemudian klik tombol select. Kita tunggu sebentar. Baik, kita sudah ke window utama dari OpenDetect ini ya.
Di OpenDetect kita bisa melihat seismic data secara 3 dimensi ya. Maupun nanti kita bisa juga lihat dalam 2D view-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan import data seismic 2D dari file Segway. Jadi pilih dari menu survei, import submenu, seismic data, pilih Segway, kemudian pilih lines, jangan yang free stack ya, karena kita punyanya data berupa data stacks atau data migrasi. Pilih filenya, file inputnya. Kita mulai dari line 71. OpenDetect secara otomatis sudah men-scan informasi yang ada di dalam Segway file yang kita input. Ini hasil default dari parameter untuk membaca informasi trace header-nya. Karena kita menyimpan datanya dalam format standar Segway, maka parameter-parameter yang diperlukan sesuai apa yang sudah kita inginkan ya. Gambar histogram di bawah ini merupakan histogram dari amplitude data seismik kita untuk line 71. Kemudian yang perlu kita perhatikan, karena mulai data kita itu bukan dari nol ya. Kalau kita ingat ketika melakukan digitize seismic data kita itu bukan dari nol ya, tapi mulainya dari 1500 milisecond. Nah, di sini kita harus mengoverride mulai data kita. Nah, kita mulainya dari 1500 milisecond, tapi karena ini harus dalam satuan second, jadi kita inputkan di sini adalah 1,5 second ya. Dan sebaiknya format import untuk Segway ini supaya memudahkan kedepannya kita simpan saja. Misalkan kita beri nama format importnya sebagai namanya import 2D. Oke. Kemudian klik next. Di user interface ini kita diberi pilihan untuk memberikan nama filenya ya, kita bisa ketik atau kita ini secara otomatis dia akan menuliskan line 71 sesuai dengan info file tanpa extension Segway-nya ini ya. Kita pilih ini aja line 71. Kemudian untuk output volumenya kita beri nama mig scan. Nama ini boleh bebas saja asalkan kita mengerti apa yang kita simpan di dalam data seismik ini ya, karena kita simpan data berupa hasil migrasi dan berupa hasil scan, kita namakan mig scan ini supaya memudahkan mengingatnya. Kemudian selanjutnya klik import. Nah, kita oke ya. Nah, di sini ada window informasi menjelaskan bahwa satu line data seismik telah ditambahkan ke database, range trace-nya sekian, range set range-nya atau time range-nya dari 1500 sampai 2498 milisecond. Oke. Kita selesai sukses untuk line 71, kemudian kita lanjutkan dengan line berikutnya. Dalam hal ini line 73 ya, sama kita harus mulai dari 1,5 second. Nah,
kita bisa juga menggunakan format file import yang kita simpan sebelumnya untuk mempercepat proses pengisian parameter-parameter yang kita perlukan, terutama kalau nanti parameter informasi yang kita perlukan tidak dari thresholder standar Segway tersebut ya. Kemudian pilih next, sama kita kasih nama line yang akan kita masukkan ke dalam database. Nah, kita beri nama line 73 sesuai dengan nama file inputnya. Output 2D data volumenya sama dengan line sebelumnya, akan kita simpan dalam satu volume ini. Kemudian import. Oke. Line kedua selesai. Kita lakukan untuk semua line yang kita perlukan untuk di loading ke database ini. Oke, setelah kita selesai meload semua data Segway yang kita inginkan ke dalam project database 2D demo ini, kita close window import 2D seismic data. Kemudian kita ingin mengecek data yang sudah kita import dengan cara klik menu survey, kemudian pilih di bawah submenu manage, kemudian pilih submenu seismic data. Ya, kita sudah mengimport satu volume seismic data di mana yang terdiri dari 6 seismic lines, 6 lintasan ya, seperti dalam window informasi ini ya. Oke, close. Atau kita juga bisa melihat database seismic dengan cara mengklik menu button sebelah kanan. Ini ada keterangan manage seismic data, pilih data 2D seismic, sama ya, ke window yang sama ini. Nah, di sini di manage 2D seismic ada beberapa menu yang bisa kita pergunakan, misalkan mau merename volume seismic tersebut, atau mendelete, atau membuat seismic tersebut, volume tersebut jadi default object untuk di project ini ya. Nah, setelah kita tentukan sebagai default seismic volume, ini akan mempunyai tanda lebih besar atau lebih kecil di antara nama volume tersebut ya. Kemudian untuk mendisplay seismic data pada scene window utama OpenDetect, kita mulai dari scene 3 2D line, klik kanan, add. Nah, di sini kita bisa memilih satu line untuk yang di display, atau kita bisa memilih sekaligus semuanya ya. Kemudian kita pilih misalkan untuk meload default data pada line-line ini ya, klik OK. Klik scan ya. Bisa kita lihat ya, pilih. Oke, itu udah. Nah, yang di atas ini menunjukkan seismic line ya. Ya, kalau kita mau mematikan display seismic line ini, bisa kita pilih dari scene 3 ini, pilih pada line-nya, display ini, show line geometry di uncheck. Nah, di sini kita tidak melihat garis untuk seismic line tersebut. Ya, kalau kita perlukan untuk melihat
seismic line tersebut bisa kita lihat lagi ininya setup soil line geometry ya. Untuk line 73 kita juga bisa display ya. Line 78 kita display. Line 87 right click, kemudian select attribute, store 2D, mix scan. Line 91. Oke, kita sekarang sudah display semua seismic line yang ada pada project 2D demo ya. Nah, untuk kita bisa menggeser-geser 3D view ini, kita bisa pakai pilihan menu yang ada icon gambar tangan di sini ya. Klik mouse button 1, kemudian di drag ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita mau mengganti color bar ini dengan color bar yang biasa kita gunakan ya, misalkan kalau kita ingin merubah semua tampilan seismic line ini, kita bisa pilih di sini di 2D line skin ya, kemudian pilih submenu edit color settings, pilih mix scan. Nah, kemudian di sini kita pilih color barnya, misalkan kita ingin memilih color bar grayscale ya. Nah, sekarang sudah berubah ya, jadi grayscale. Nah, timingnya juga untuk z aksesnya udah dari 1800 milisecond sampai 2500 sesuai kita setup pada survei ini ya. Nah, apabila kita mau mendisplay dalam 2D view, caranya dengan mengklik di scene tree pada line yang akan kita display sebagai 2D view ya, kemudian pilih submenu display dan pilih 2D viewer. Nah, maka kita dapat window untuk 2D viewer ini ya. Untuk men-zoom in atau men-zoom out kita bisa menggunakan mouse button 2 atau scroll ya. Oke, ini dalam 2D viewer, ini dalam 3D viewer ya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan melakukan tutorial lagi untuk proses interpretasi atau seismic analysis pada project OpenDetect 2D demo ini. Terima kasih.